Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukronillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, la wala wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tentu sering mendengar istilah-istilah kesadaran ilahiyah, kesadaran ketuhanan, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa atau kata-kata kesadaran ini kadang membuat kita bingung, kadang membuat kita bertanya-tanya, kadang kita menganggapnya itu bahasa langit yang tidak bisa kita cerna, yang tidak bisa kita maknai, yang tidak bisa kita gapai. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah atau beberapa analogi untuk membumikan bahasa yang sedemikian tinggi itu, agar kemudian mudah-mudahan bisa kita cerna, bisa kita maknai dengan lebih baik. Seperti saat ini saya sedang melihat bohlam yang menyala. Dengan melihat ini saya kemudian berpikir dari mana dan bagaimana bohlam ini menyala. Tentu bohlam ini menyala karena adanya arus listrik, dan arus listrik ini tidak bisa saya produksi sendiri, melainkan disuplai oleh otoritas, dalam hal ini PLN. Nah, kemudian dengan melihat tadi saya menyadari ada konsekuensi yang harus saya lakukan ketika kemudian rumah saya menjadi terang dengan adanya arus listrik, dengan adanya bola lampu yang menyala ini. Konsekuensi itulah yang kemudian melahirkan kesadaran bahwa saya harus mengisi pulsanya, saya harus mengisi tokennya, atau saya harus bayar ke PLN. Jadi kesadaran, analogi yang pertama adalah kesadaran itu setelah kita melihat, kemudian kita tahu konsekuensi apa yang harus kita lakukan dengan adanya bola lampu yang menyala tersebut. Itulah kesadaran. Kita sadar bahwa lampu ini tidak mungkin menyala kalau tidak ada arus listrik. Arus listrik ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang supply. Dan untuk dapat supply arus listrik ini, kita sadar bahwa kita harus bayar atau beli pulsanya. Itu yang pertama. Kemudian juga kita bisa analogikan kesadaran ini adalah bahwa kita punya perut. Dengan keberadaan perut ini adalah kita harus mengisi atau memberikan asupan kepada perut kita agar perut kita tidak keroncongan, agar kebutuhan gizi tubuh kita terpenuhi. Dan kesadaran untuk memberikan asupan itulah yang membuat kita menyadari bahwa ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita perbuat untuk memenuhi kebutuhan perut kita, yakni memberikan asupan makanan. Sadar kita punya perut, sadar kita harus mengisinya. Jadi bukan sekedar tahu kita punya perut kemudian kita abaikan begitu saja, tapi setelah kita tahu punya perut, kita menyadari bahwa konsekuensi dari keberadaan perut ini adalah untuk diisi. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kita punya jasad, punya badan yang harus kita bersihkan. Kesadaran kemudian timbul karena badan kita kalau tidak dibersihkan tentu menimbulkan konsekuensi. Konsekuensinya bisa kotor, bisa bau, atau bahkan menjadi penyakit. Jadi kesadaran itu timbul karena kita ingin sesuatu yang bersih, yang baik, yang sehat. Yang dengan itulah kemudian kita menyadari bahwa kita harus mandi, kita harus membersihkan tubuh kita. Jadi kesadaran itu seperti itu, sesuatu yang tidak harus diingat-ingat sebenarnya, tidak harus dihafal,
tidak harus kemudian didefinisikan yang terlalu terlalu tinggi, terlalu wah sehingga kemudian kita tidak bisa mencernanya. Jadi tadi 3 analogi tadi, bahwa kita sadar bahwa rumah kita diterangi listrik. Nah, kemudian kewajiban kita, konsekuensi kita adalah memenuhi atau membayar tokennya, membeli token kepada otoritas yang mensuplai listrik tersebut. Kita punya perut, kita tahu kita punya perut, maka konsekuensi kesadaran kita adalah harus memberikan asupan makanan. Kita menyadari bahwa kita punya jasad, punya tubuh yang harus kita bersihkan, yang dengan kesadaran itu kemudian tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi sesuatu apapun, pasti kita mandi. Jadi kesadaran itu akan melahirkan keikhlasan. Kita kemudian bawa, transformasikan kesadaran-kesadaran tadi ke dalam ibadah kita. Misalkan kita tahu bahwa tadi di awal saya menyebutkan ada kesadaran ilahiyah, kesadaran ketuhanan. Kita transformasikan saja hal-hal yang tadi di awal, bahwa kita sekarang ini bernapas. Napas itu bukan produksi kita tidak beli, kita tidak mencarinya, tapi ada yang menapaskan, ada yang memberi kita napas. Nah, dengan menyadari bahwa napas itu bukan produk kita, bahwa napas itu bukan kita yang buat, bahwa napas itu bukan sesuatu yang dapat kita usahakan sendiri, maka kesadaran itu tentu akan menggiring kita bahwa ada yang menapaskan kita, yang kemudian kita menyebutnya kesadaran ilahiyah, bahwa ada Tuhan, ada Allah yang memberi kita napas dan menapaskan kita. Kemudian juga kita tahu bahwa mata kita berkedip. Kita tidak mungkin bisa menahan kedipan kita untuk beberapa terlalu lama, karena memang itu bukan sesuatu yang bisa kita atur sedemikian rupa, tapi ada yang mengedipkan. Siapa yang mengedipkan, itulah kemudian menggiringkan kita. Siapa yang mengedipkan mata kita, kemudian kesadaran kita lari bahwa itulah Allah. Allah lah yang mengedipkan mata kita. Kemudian lagi kita menyadari bahwa darah kita mengalir, jantung kita berdetak, otak kita bekerja sedemikian rupa, jasad kita bergerak. Itu tidak semata-mata terjadi dengan sendirinya, itu tidak semata-mata terjadi bim salabin, kemudian kita tidak tahu proses mekanik di dalamnya seperti apa, electrical systemnya seperti apa, unsur biologisnya seperti apa, unsur kimianya seperti apa, kemudian sirkuitnya seperti apa. Dan kita tidak mungkin mengurai satu hal saja secara sempurna apa yang terjadi dalam tubuh kita itu. Kemudian karena keterbatasan itulah menggiring kesadaran kita bahwa ada kekuatan yang mengatur semuanya, ada kekuatan, ada kehendak yang kemudian menjadikan semua ini terjadi, dan itulah Allah, itulah kesadaran ilahiyah. Jadi kalau belajar kesadaran tidak harus muluk-muluk, tidak harus pakai bahasa langit. Dari hal-hal keseharian kita pun kita bisa belajar kesadaran. Jadi intinya kesadaran itu tahu dulu, kemudian kita sadar, dan kita kemudian melakukan konsekuensinya. Konsekuensi bahwa kita menyadari bahwa yang mengedipkan mata kita adalah Allah, yang mendetakkan jantung kita adalah Allah, yang menapaskan kita adalah Allah, yang menggerakkan jasad kita adalah Allah, adalah bahwa kita harus memenuhi hak-hak Allah dalam tanda kutip, meskipun Allah tidak mengharapkan sesuatu dari kita. Tapi kesadaran tadi seperti kita tanpa harus ditagih, tanpa harus didatangi PLN kita bayar listrik, seperti itu pula lah kesadaran kita terhadap eksistensi Allah, melahirkan pengabdian, melahirkan kesadaran kita untuk memenuhi hak Allah tadi. Hak yang pertama yang harus kita tunaikan adalah bahwa kita tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa mengedipkan mata kita kecuali Allah. Kemudian tidak ada satu hal apapun
yang bisa mendetakkan jantung kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menapaskan kita kecuali Allah. Jadi dengan itulah kemudian kita yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa hanya satu ilah yang wajib kita ibadahi, yang harus kita sembah, yakni Allah, la ilaha illallah tadi. Kemudian juga hal yang kedua yang harus kita lakukan dan merupakan konsekuensi dari kesadaran kita adalah bersyukur. Apa yang ada di tubuh kita ini unik, tidak ada di toko, tidak ada pabrik yang bisa membuatnya, tidak ada bengkel yang bisa memperbaikinya, tidak ada substitusinya, tidak ada yang kemudian 100% bisa menyamai apa yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkin kita mengenal istilah transplantasi jantung, mungkin kita bisa sering mendengar mata buatan, kaki buatan, lain sebagainya, tapi yakin bahwa yang buatan manusia itu tidak akan pernah sama dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kewajiban kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita. Itu kemudian juga setelah bersyukur kita harus menggunakan apa yang Allah titipkan, apa yang Allah amanahkan kepada kita itu sesuai dengan yang mengamanahkannya, menitipkannya. Napas harus kita gunakan selain untuk menghirup dan keluar napas seperti yang selama ini mungkin kita hanya sadari itu. Sungguhnya napas ini adalah kendaraan kita untuk menyadari, menumbuhkan kesadaran tadi bahwa napas tidak bernapas sendiri, itu ada Allah. Kemudian tubuh kita, jasad kita, tangan, kaki, mata, telinga kita gunakan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Terlebih hati kita pun seyogianya harus kita optimalkan untuk menyadari eksistensi Allah tadi yang sudah memberikan kita segalanya, yang sudah memberikan kita kesadaran. Jadi sebenarnya pada ujungnya kesadaran itu pun adalah pemberian Allah. Tidak ada orang yang bisa sadar tanpa Allah, itu tidak ada. Jadi usaha apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah kesadaran itu adalah prerogatif Allah untuk diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi itu sekali lagi jangan dibingungkan dengan bahasa kesadaran itu apa, kesadaran ilahiyah, kesadaran Tuhan. Kesadaran itu adalah pengetahuan yang kita tahu konsekuensinya, apa yang harus kita lakukan. Punya tagihan listrik ya kita sadar harus bayar, punya tagihan internet ya kita sadar kita harus bayar. Kemudian kita tahu bahwa seluruh jasad baik batin, lahir batin kita itu dari Allah, maka kita sadar konsekuensinya adalah tidak menyekutukan Allah, mensyukurinya dan menggunakannya sesuai dengan kehendak yang memberikannya. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.